Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia serta generasi muda yang saya sayangi, baiklah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan membaca buku Madrasah Ramadan, cara menyambut dan mengisi bulan Ramadan agar lebih bermakna, yang disusun oleh Dr. Ain Al-Qarni. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang harus dilakukan untuk menyambut kedatangan bulan Ramadan? Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awaman kana maitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran Sibihi fin nasi kaman mathalu fi zulumati laisa bi kharijim minha. Apakah orang yang sudah mati kemudian kami hidupkan dan kami berikan kepadanya cahaya yang terang, yang dengan cahaya itu dia dapat berjalan di tengah-tengah masyarakat manusia, serupa dengan orang yang keadaannya berada dalam gelap gulita yang sekali-kali tidak dapat keluar daripadanya. Quran Surah Al-An'am ayat 122. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kita semua sebagaimana Dia menghidupkan kakek nenek kita pada suatu masa di mana mereka menyeberangi samudra, berlayar di lautan dan naik ke tempat-tempat tinggi tanpa mau meyakini bahwa tiada Tuhan kecuali Allah. Maka bertanyalah kepada dunia, lautan dan samudra tentang Allah. Pada masa-masa sebelumnya, dunia ini dipenuhi dengan penyembahan terhadap berhala, kemusyrikan dan orang-orang yang melampaui batas. Tetapi ketika Nabi Muhammad SAW datang, kepala manusia ditengadahkan menghadap ke arah Tuhannya. Wahai para pemuda, pintu Ar-Rayyan sedang menanti kalian. Buah-buahan surga telah siap dihidangkan di meja makan Allah yang Maha Penyayang untuk kalian. Saya akan memberikan kabar gembira kepada kalian, yaitu bau mulut orang yang berpuasa lebih baik daripada wangi minyak kasturi. Setiap hari surga-surga dihiasi dengan hiasan tertentu, di mana surga-surga akan dipersiapkan bagi orang-orang yang menjadi penolong agama Allah. Ikan-ikan di lautan akan meminta ampunan kepada Allah untuk orang yang berpuasa hingga dia berbuka. Allah akan membelenggu setan-setan sehingga tidak bisa masuk serta mengotori pikiran-pikiran dan hati seperti yang telah mereka lakukan sebelumnya. Kami sedang menunggu dan menyambut kedatangan bulan penuh berkah dengan harapan agar Tuhan mengampuni dosa dan kesalahan kami. Oleh karena itu, pada hari ini kami datang untuk mengatakan, Tuhan, kami berdiri di hadapan-Mu, di depan pintu-Mu dan di dekat meja makan-Mu, guna menunggu limpahan rahmat-Mu, bukan rahmat zat lain selain Engkau, serta mengharapkan ampunan-Mu, bukan ampunan zat lain selain Engkau. Engkaulah zat yang Maha Pengasih dan Penyayang. Puasa jangan dipahami sebatas menahan lapar dan haus saja, sebab sebelum seseorang berpuasa dengan perutnya, terlebih dahulu harus berpuasa dengan matanya. Puasa yang harus dilakukan oleh mata adalah seperti puasa yang dilakukan oleh perut pada bulan Ramadan. Mata harus berpuasa dengan menghindari perbuatan haram, tidak memandang hal-hal yang dapat menimbulkan fitnah, serta tidak melihat hal-hal yang termasuk maksiat. Jika mata Anda tidak berpuasa sebagaimana perut, Anda dianggap tidak berpuasa. Puasa juga harus dilakukan oleh lidah. Lidah harus berpuasa dari menggunjing, mengadu domba dan mengutuk orang lain. Ketahuilah bahwa kutukan merupakan perkataan yang terjelek dan dosa terbesar yang dilakukan oleh lidah manusia. Hendaklah lidahmu tidak menyebut-nyebut kejelekan orang lain, karena setiap orang memiliki kejelekan juga lidah. Ketika matamu melihat kejelekan orang lain, katakanlah, wahai mata, orang lain juga memiliki mata. Telinga juga harus berpuasa dari nyanyian yang merusak, yaitu nyanyian yang menanamkan naluri buruk dalam hati dan menumbuhkan keinginan melakukan perbuatan keji dalam jiwa.
Sebagaimana diketahui Allah Subhanahu wa taala akan memberikan berbagai kenikmatan kepada penduduk surga. Di antaranya dia akan memperdengarkan nyanyian surga. Kaki juga harus berpuasa, yaitu dengan tidak pergi ke tempat yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala, berkumpul di kafe-kafe, tempat-tempat hiburan, dan tempat-tempat rekreasi yang hanya akan membuang waktu dengan percuma. Kita akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah tentang waktu yang telah kita lalui. Sungguh kamu datang kepada kami sendiri-sendiri sebagaimana kamu kami ciptakan pada mulanya. Dan kamu tinggalkan di belakangmu apa yang telah kami karuniakan kepadamu. Dan kami tidak melihat pesertamu pemberi syafaat yang kamu anggap bahwa mereka itu sekutu-sekutu Tuhan di antaramu. Sungguh telah terputuslah pertalian antara kamu dan telah lenyap sesuatu yang dahulu kamu anggap sebagai sekutu Allah. Quran Surah Al-An'am ayat 94. Dengan puasa kita dituntut menjaga tangan dari tindak kekerasan, pengerusakan, pengkhianatan, memakan harta haram, mencuri dan suap menyuap. Inilah dimaksud dengan puasa dalam Islam. Setelah melakukan puasa dengan anggota-anggota tubuh di atas, barulah kita puasa dengan perut, yakni dengan cara meninggalkan makanan dan minuman agar tidak merasakan kehausan dan kelaparan ketika berada di sisi Allah nanti. Orang yang tidak bersabar dalam menjalankan puasa tidak mungkin dapat bersabar dalam mengemban kewajiban lain. Tidakkah kalian tahu ketika memimpin pasukannya dalam peperangan melawan orang-orang murtad, Usamah bin Zaid masih berusia 17 tahun. Umurnya yang masih muda itu telah dia persembahkan kepada Allah agar guna mendekatkan diri kepadanya. Hal ini sangat berbeda dengan kondisi kita. Meskipun telah berusia 43 tahun, kita masih saja tetap bodoh, baik dalam pemikiran, memilih mana yang baik dan buruk, maupun dalam menggunakan waktunya. Perhatikanlah pemuda yang bernama Harisah bin Sarakah. Ketika terjadi perang Uhud, ia ikut serta dalam perang tersebut. Setelah mandi di waktu pagi, pemuda itu memakai kain kafan, lalu memakai wangian dan obat yang biasa dioleskan pada mayat. Setelah itu dia masuk ke medan perang dan berkata kepada keluarganya, "Aku titipkan kalian kepada Allah, demi Allah aku tidak akan kembali lagi." Setelah mandi, memakai kain kafan dan wangian, dia berperang hingga akhirnya terbunuh. Lalu ibunya mendatangi Rasulullah SAW. Dia berkata, "Rasulullah, apakah putraku berada di surga setelah dia terbunuh ataukah berada di tempat lain? Jika memang benar dia berada di tempat lain, apa yang harus aku lakukan?" Rasulullah SAW bersabda, "Apakah karena memikirkan hal itu kamu menjadi gila? Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh di sana ada surga yang banyak, dan putramu berada di surga Firdaus yang tertinggi." Hadis riwayat Bukhari. Rasulullah SAW menuturkan, Allah mengumpulkan orang yang mati sebagai syahid dalam perang Uhud. Kemudian dia berfirman kepada mereka, "Mintalah sesuatu kepadaku." Saat itu Allah Subhanahu wa taala berbicara langsung kepada mereka tanpa melalui perantara. Maka mereka pun menjawab, "Kami berharap agar engkau mengembalikan kami ke dunia sehingga kami pun dapat terbunuh kembali di jalanmu." Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi, "Aku telah mewajibkan kepada zatku sendiri bahwa orang-orang yang mati tidak dapat kembali lagi ke dunia. Maka mintalah sesuatu yang lain kepadaku." Mereka pun menjawab, "Kami berharap agar engkau meridai kami sebagaimana kami meridaimu sebagai Tuhan kami." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sungguh aku telah memberikan keridhaanku untuk kalian, di mana aku tidak akan pernah murka kepada kalian untuk selama-lamanya." Kemudian Allah meletakkan ruh mereka di sarang burung yang berada di surga, sehingga mereka dapat makan dari pepohonan dan minum dari air yang di dalamnya, dan pergi menuju lampu-lampu yang tergantung di atas aras. Mereka akan tetap berada di sana hingga Allah Subhanahu wa taala membangkitkan semua manusia pada hari kiamat. Mereka adalah kakek-kakek kalian yang rela berkorban dan menembus dirinya, yang telah mengibarkan panji Islam di sebelahan timur dan barat dunia. Dari kisah ini dapat diambil pelajaran penting, yaitu bahwa kita harus melakukan semua amal perbuatan yang dengan ikhlas, karena itulah yang akan menyebabkan kita dapat menerima karunia dari Allah pada hari kiamat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.